Firman Tuhan mengajarkan kita pada saat ini. Saya akan memberikan satu tema kebenaran firman Allah tentang ada Allah di tengah kesulitan kita. Setiap kita pasti mengalami kesulitan dalam hidup ini, siapapun kita. Dan selama kita masih ada di bumi ini, pasti mengalami satu kesulitan. Mungkin kesulitan yang kita hadapi mungkin berbeda-beda. Tetapi ada Allah di tengah kesulitan kita. Mungkin pada saat ini saudara berada di tengah padang pasir atau di padang gurun yang seakan-akan tidak ada kehidupan, melihat ke depan, belakang dan sekeliling saudara tidak ada orang, tidak ada kehidupan, dan mungkin mulai Anda mau berteriak, mau minta tolong, tetapi seakan-akan tidak ada orang, tidak ada yang bisa menolong saudara. Atau mungkin saat ini Anda di dalam satu tembok di mana tembok itu sekeliling kita tidak ada pintu, dan kita sudah berusaha mencari jalan keluar, tetapi tidak ada jalan keluar. Kita sudah mulai berteriak, kita sudah mulai minta pertolongan, tetapi tidak ada orang yang mendengar. Di situ kita mulai kecewa. Seringkali kita mulai marah sama Tuhan, mulai kita kecewa kepada Tuhan. Tapi sadar nggak saudara bahwa kalau ketika kita ada di dalam tembok, kalau kita melihat ke atas, ternyata masih ada pertolongan di dalam Tuhan. Tuhan mengizinkan satu persoalan terjadi di dalam hidup kita agar kita senantiasa hidup di dalam Tuhan. Dan apapun yang sedang saudara alami saat ini, apapun persoalan-persoalan yang mungkin begitu berat sekali secara kita, dan kita sudah mulai menyerah, tapi Alkitab berkata bahwa masalah yang kita hadapi itu adalah masalah biasa. Kalau kita melihat ayat pokok kita di dalam Roma pasal 8 ayat 18, firman Tuhan katakan, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Kalau kita melihat, ini Rasul Paulus katakan kepada jemaat yang ada di Roma. Rasul Paulus mengatakan hal ini karena dia sudah alami. Dia alami begitu banyak masalah, diperhadapkan berbagai masalah, persoalan yang silih berganti terjadi di dalam hidupnya dengan satu alasan karena dia memberitakan kebenaran firman Allah. Di saat dia mengalami persoalan masalah yang terjadi, maka pengalaman bersama dengan Tuhan, dia berkata kepada jemaat yang ada di Roma, sebab aku yakin artinya sebab aku imani bahwa penderitaan masalah yang sekarang ini tidak sebanding dengan kemuliaan Allah yang akan dinyatakan bagi kita. Jadi menurut kebenaran firman Allah, masalah yang kita hadapi hari-hari ini adalah masalah yang biasa, masalah yang ringan. Teman-teman, bahwa bukti bahwa penderitaan yang kita alami saat ini adalah penderitaan yang biasa. Kalau kita bandingkan di dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 13, itu jelas dikatakan bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatan. Ini bukti bahwa penderitaan, persoalan yang sedang kita alami hari-hari ini, mungkin ini masa-masa yang kelam, mungkin ini masa-masa yang suram secara kita melihat keadaan dan situasi yang menakutkan. Tetapi Tuhan katakan, Alkitab berkata bahwa penderitaan yang ringan, sementara di dalam Korintus ini berkata bahwa masalah itu adalah masalah yang kita hadapi, masalah biasa.
Kembali saya katakan tadi bahwa tema kita Allah ada di tengah kesulitan kita. Pertanyaannya, kalau Allah ada di tengah kesulitan kita, apa sih buktinya? Masih di dalam 1 Korintus 10 ayat 13 bagian C dia berkata begini. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Ini artinya bahwa bukti bahwa Allah ada di tengah kesulitan kita. Di saat persoalan bertubi-tubi dalam hidup kita, Tuhan katakan, aku akan memberikan jalan keluar kepadamu. Aku akan memberikan pertolongan. Aku akan menolong engkau. Kalau bahasa yang lain dia berkata, aku menyertai engkau. Dan Tuhan tidak pernah sekali-kali tinggalkan hidup kita. Bahkan Roma katakan di dalam Roma 8 ayat 28, Allah turut bekerja. Ini bukti bahwa Allah ada di tengah kesulitan kita. Tidak mungkin kita menyelesaikan persoalan sendiri secara manusia, tidak mungkin. Tidak mampu kita secara manusia. Tetapi Alkitab berkata bahwa Allah turut bekerja bagi orang-orang yang memang sungguh-sungguh menyerahkan setiap persoalannya kepada Tuhan. Haleluya. Jadi begini, di tengah kesulitan yang kita hadapi saat ini, apa sih yang Tuhan inginkan di dalam hidup kita, orang-orang percaya? Apa yang Tuhan inginkan, yang Tuhan mau dalam hidup kita, ketika Tuhan sudah campur tangan dalam setiap masalah kita? Apa sih yang Tuhan mau dalam hidup kita? Apa respon kita? Yang pertama, agar kita tetap berpengharapan kepada Tuhan. Jangan sampai di tengah perkara, jangan sampai di tengah-tengah masalah yang kita hadapi, kita kehilangan pengharapan di dalam Tuhan. Jangan sampai, nah ini ketika kita ada di tengah-tengah kesulitan, ketika kita ada di tengah-tengah perkara yang mungkin begitu berat, yang Tuhan mau dalam hidup kita, yaitu supaya kita tidak pernah kehilangan pengharapan di dalam Tuhan. Haleluya. Seringkali di saat kita sudah mentok setiap pikiran kita, di saat kita sudah mentok dan segalanya, seringkali kita mencari pertolongan pada sesuatu yang tampaknya mampu, bisa, dapat menolong hidup kita. Tetapi kenyataan-kenyataan yang kita terima adalah bukan pertolongan yang sesungguhnya, bukan hal yang kita inginkan, tetapi sebaliknya bahwa yang kita terima adalah hanya sesuatu bencana, hanya sesuatu yang mengecewakan hidup kita. Kenapa? Karena kita meletakkan pengharapan kita bukan kepada Tuhan, tetapi kepada dunia ini. Seringkali ketika kita ada di dalam persoalan, kita mencari pertolongan di luar Tuhan, yang tampaknya mereka bisa mampu menolong kita. Tetapi kenyataannya, pada akhirnya kita justru mengalami satu kekecewaan. Nah, mengapa demikian? Karena kita berharap pada rencana manusia, bukan kepada rencana Tuhan, sehingga kita tidak menerima pertolongan apa-apa. Yang kedua, apa sih yang Tuhan mau dalam hidup kita? Ketika ada Allah di tengah kesulitan kita, ketika ada Allah menyelesaikan setiap persoalan kita, yang poin yang kedua, yang Tuhan inginkan, yang Tuhan mau dalam hidup kita, ketika kita ada di tengah persoalan, yang kedua, agar kita tidak kehilangan iman. Nah, kalau kita berbicara tentang iman, begitu banyak iman yang sudah kita dengar selama ini. Iman kita ini bisa mengalami satu pertumbuhan, kata firman Tuhan, bahwa ketika kita banyak mendengar firman Tuhan,
Survei membuktikan bahwa banyak di antara kita orang percaya, orang-orang yang ada di dalam Tuhan kehilangan iman. Kenapa mereka mengalami satu kehilangan iman? Karena dengan situasi, dengan kondisi yang sedang terjadi ini, seharusnya iman mereka tetap teguh, tetap konsistensi di dalam Tuhan. Tetapi karena keadaan yang sedang terjadi ini, justru mereka terbawa arus dan terhanyut, sehingga iman mereka menjadi pudar. Alkitab katakan justru di masa-masa yang sulit ini, masa-masa yang kelam ini, sesungguhnya, sebenarnya iman kita sebagai orang-orang percaya jangan layu, tetapi senantiasa bertumbuh di dalam Tuhan. Kalau Tuhan izinkan masalah terjadi dalam hidup kita, itu artinya ada maksud Tuhan, ada tujuan Tuhan, ada rencana Tuhan. Jadi kalau Tuhan izinkan masalah terjadi dalam hidup kita, itu bukan membawa kita ke dalam hal yang buruk, tetapi Tuhan izinkan masalah terjadi dalam hidup kita supaya iman kita ini bertumbuh terus di dalam Tuhan. 1 Petrus pasal pertama ayat ke-6 dan ke-7 Alkitab berkata, bergembiralah akan hal itu. Apa sih yang kita kegembirakan? Apa sih yang kita bersukacita maksudnya ini? Artinya sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Ini kalau secara mindset kita, secara logika manusia, ini tidak mungkin. Mana bisa ada orang bersuka cita, bergembira di tengah kesulitan. Tetapi orang-orang yang beriman, orang-orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, di tengah-tengah kesulitan justru satu kesempatan bagi mereka untuk mereka semakin membangun iman mereka kepada Tuhan. Kalau Tuhan izinkan masalah terjadi dalam hidup mereka, maka mereka bukan justru jauh kepada Tuhan, tetapi justru dekat dengan Tuhan. Di dalam ayat ke-7 dia berkata, maksud atau tujuan semuanya itu adalah apa? Untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dengan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Ini artinya kalau sedang kita ada di dalam persoalan, kita sedang ada di dalam masalah, Alkitab berkata justru itu membuktikan apakah kita beriman kepada Tuhan. Membuktikan bahwa ini satu bukti bahwa supaya iman kita senantiasa bertumbuh di dalam Tuhan. Justru di masa-masa yang kelam ini Tuhan punya tujuan dalam hidup kita, yaitu supaya iman kita semakin murni dan semakin bertumbuh. Kita tahu satu contoh di dalam Alkitab tentang Ayub. Ayub begitu banyak mengalami persoalan. Kita tahu bersama bahwa Alkitab sudah mencatat bahwa Ayub orang yang saleh, orang yang menjauhkan diri dari kejahatan, orang yang hidup jujur di dalam Tuhan, orang yang kaya. Tetapi Tuhan izinkan masalah terjadi di dalam kehidupan Ayub. Ini kalau secara manusia tidak adil. Tetapi Tuhan izinkan masalah terjadi di dalam kehidupan Ayub dengan satu alasan, agar kehidupan Ayub semakin punya pengalaman bersama dengan Tuhan. Punya pengalaman bersama dengan Allah. Sehingga di dalam Ayub pasal 42 ayat kedua di situ dikatakan, aku tahu bahwa Allah sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencananya yang gagal. Ini artinya pengalaman-pengalaman Ayub semakin hari semakin luar biasa ketika dia ada di tengah persoalan.
Jadi Tuhan izinkan walaupun kita orang benar, walaupun kita orang jujur, orang yang takut akan Tuhan, tapi Tuhan izinkan masalah terjadi dalam hidup kita supaya kita semakin punya pengalaman bersama dengan Tuhan. Di tengah perkara yang sedang ia hadapi, Ayub punya respon yang baik ketika dia ada di tengah persoalan. Yang pertama, dia berkata di dalam Ayub pasal 23 ayat 10, jelas dikatakan, karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia memuji aku akan timbul seperti emas. Di tengah kesulitan, di tengah masalah yang terjadi, Ayub katakan, dia tahu jalan hidupku. Seandainya Tuhan izinkan persoalan, masalah terjadi dalam hidupku, justru aku akan muncul, aku akan timbul seperti emas. Ini satu respon yang luar biasa. Kalau ada kita di tengah-tengah masalah, mampukah kita punya respon seperti Ayub ini? Hanya saudara yang bisa menjawab hal ini. Yang kedua, contoh yang kedua, kita melihat bagaimana Rasul Paulus. Rasul Paulus juga ada mengalami banyak persoalan-persoalan dalam hidup ini. Di saat dia mengenal Allah yang benar, di saat dia berjumpa dengan Allah dan menyerahkan hidupnya sepenuhnya untuk pelayanan Tuhan. Banyak persoalan-persoalan yang terjadi di dalam hidupnya. Tetapi dia berkata di dalam 2 Korintus pasal ke-4 ayat 16 sampai ke-18, dia berkata seperti ini. Sebab itu kami tidak tawar hati. Tetapi meskipun manusia lahirnya kami semakin merosot, namun manusia batinnya kami dibaharui dari sehari ke hari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Mereka tidak pernah tawar hati. Tawar hati itu artinya mereka tidak putus asa. Mereka tidak akan kecewa sekalipun persoalan-persoalan yang diperhadapkan kepada mereka begitu berat secara manusia. Tetapi Alkitab berkata bahwa mereka tidak akan tawar hati. Kita tahu bersama bahwa di dalam Amsal 23 ayat 10 bahwa tawar hati, dia berkata bahwa jika engkau taruh hati pada masa kesesakan, maka kecillah kekuatan. Jadi kita tidak punya apa-apa. Bahkan rencana-rencana kita akan gagal di tengah jalan ketika kita sudah tawar. Dan yang kedua, dia berkata bahwa responnya yang kedua ketika dia mengalami persoalan, dia berkata di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18, mengucap syukur di dalam segala. Mengucap syukur ini, itu kata-kata yang begitu indah. Tetapi tidak seindah ketika kita ada di tengah persoalan. Mampukah kita mampu bersyukur di tengah-tengah kesulitan yang ada? Saya tidak tahu. Tetapi di saat persoalan yang ada, mari kita belajar supaya kita mampu bersyukur kepada Tuhan. Saya percaya melalui renungan firman Tuhan ini bahwa ada Allah di tengah kesulitan kita. Yakinlah bahwa Allah tidak pernah tinggalkan kita sedikit pun, walaupun saat ini kita berada di tengah-tengah masalah. Amin. Tuhan berkati.